melanglang menari membawa lembar tinta emas, menepis kerikil demi kemakalan ilahi, menuju Gunadarma Syariah Economic Event tahun 2021. Terimalah pesan suci dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan diri kami, memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidar Hafiz, dan juga akan ditemani Fira Alfisyahrin dan juga Nadik Sofyatin yang akan membawakan suatu inovasi dalam lomba kali ini. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya inovasi dari kami yakni, hingga detik ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dan terus memakan korban jiwa. Berdasarkan data terakhir pada tanggal 20 April 2021 telah mencapai 1.614.849 kasus COVID-19 di Indonesia atau bertambah sebanyak 5.549 pasien. Dari data tersebut, 102.530 merupakan kasus aktif atau pasien dalam perawatan dan meninggal dunia sebanyak 43.777 jiwa. Masuknya COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing, new normal, dan protokol kesehatan lainnya. Masifnya penyebaran COVID-19 memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Indonesia telah mengalami resesi pertamanya dalam 22 tahun terakhir dengan turunnya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal, yakni kuartal kedua dan kuartal ketiga, turun sekitar 3,49%. Di sisi lain, pandemi ini juga mengakibatkan 30 UMKM gulung tikar sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat pengangguran yakni sebesar 9,77 juta jiwa. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk bisa beradaptasi dan berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau bisa disingkat ABJII menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai setengah dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, beralih menggunakan internet adalah hal yang tepat. Dari data yang diperoleh dari Basnas pada tahun 2018, terlihat bahwasanya penyaluran dana belumlah dialokasikan secara maksimal. Oleh karena itu, memaksimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf atau biasa disebut dengan ZISWAF untuk membantu masyarakat yang berdampak pada UMKM dan yang mengalami kekurangan dalam segi ekonomi sangatlah diperlukan. Selain itu, potensi lain yang dapat dimanfaatkan adalah banyaknya jumlah Aremania yang sangat banyak. Nah, hal ini merupakan menjadi keuntungan dan peluang yang sangat besar untuk membantu meningkatkan konsumen dan donatur. Berdasarkan berbagai permasalahan maupun potensi yang ada, kami sebagai inovator membuat suatu inovasi yaitu Singoedan FC Official App, yaitu sebuah inovasi football Islamic Fintech sebagai upaya penguatan UMKM, ZISWAF, serta potensi industri keuangan syariah pasca krisis COVID-19. Dengan ini kita juga bisa meningkatkan potensi UMKM, ZISWAF, serta potensi industri keuangan syariah dari klub Arema FC itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati, dalam pengembangannya aplikasi ini memiliki beberapa fitur tersendiri. Yang pertama ada Arema Store, yang kedua ada e-wallet, yang ketiga ada donation, yang keempat ada infografis, yang kelima ada transportation, dan yang keenam ada food. Setiap fitur memiliki beberapa fungsi tersendiri dalam memajukan potensi industri keuangan syariah, ZISWAF, serta UMKM di masa pasca pandemi COVID-19. Fitur pertama adalah Arema Store. Pada fitur Arema Store ini memiliki beberapa program, yaitu Buy Now from Arema FC Official Store dan juga Buy Now from UMKM. Dengan ini kita juga bisa meningkatkan potensi UMKM yang bergerak di bidang merchandise Arema di masa pasca maupun masa saat pandemi COVID-19. Selain itu, kita memiliki beberapa fitur yaitu e-wallet yang memiliki beberapa program, yaitu pembayaran, isi ulang pulsa, Open Islamic Bank Account, dan juga Open Islamic Insurance Account. Khusus untuk Open Islamic Bank Account dan juga Open Islamic Insurance Account ditujukan agar para Aremania bisa lebih mudah untuk membuka rekening bank syariah ataupun asuransi syariah. Di lain sisi, kita juga bisa meningkatkan potensi industri keuangan syariah di masa pandemi maupun pasca pandemi. Dan juga untuk klub Arema FC itu sendiri juga bisa mendapatkan bantuan sponsor dari bank syariah maupun asuransi syariah yang ingin menempatkan mereknya di dalam aplikasi ini. Dan juga kita memiliki beberapa program seperti Let's Invest in UMKM yang bertujuan agar para UMKM bisa mendapatkan investor baru di masa pasca pandemi COVID-19. Dan kita memiliki program dan juga fitur donation
yang memiliki beberapa program tersendiri, yaitu beramal, pay zakat, pay wakaf tunai, dan juga give a halal food. Dengan ini kita juga bisa meningkatkan potensi ziswaf di Indonesia dari klub Arema FC itu sendiri, terlebih dari supporternya yaitu Aremania. Dan juga kita memiliki beberapa program seperti Help Your Club yang ditujukan agar klub Arema FC itu sendiri bisa mendapatkan bantuan dana dari para Aremania itu sendiri di masa pandemi maupun pasca pandemi. Selain itu, kita juga memiliki beberapa fitur seperti infografis yang memiliki beberapa program, yaitu video, news, dan juga history mengenai klub Arema FC itu sendiri. Di lain sisi, kita memiliki beberapa fitur seperti transportation yang memiliki beberapa program, yaitu Aremania Car, Aremania Ride, dan juga Aremania Send. Dengan ini, kita juga bisa meningkatkan potensi UMKM di masa pasca maupun masa pandemi COVID-19. Dan tak lupa juga dengan adanya fitur transportation ini, kita juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti Food yang memiliki beberapa program, yaitu Buy Now dan juga Maps. Dengan ini, kita juga bisa meningkatkan potensi UMKM yang bergerak di bidang makanan, terlebih di masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Dalam aplikasi ini, kami juga mempunyai beberapa target pasar, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Jakarta. Dalam pengimplementasiannya, kami memilih 3 kota awal, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, dikarenakan pada kota tersebut adalah basis terbesar dari Aremania itu sendiri. Kemudian dalam pengembangannya nanti, platform ini dapat diakses melalui Android, iPhone, maupun komputer pada umumnya. Dan dalam perjalanan aplikasi ini, kami juga menerapkan beberapa strategi marketing, diantaranya yang pertama rutin mengikuti pergelaran Expo. Dengan mengikuti Halal Expo, nantinya diharapkan aplikasi ini bisa dilirik oleh konsumen muslim nasional maupun internasional. Yang kedua, rutin mengikuti pergelaran Football Expo. Dengan mengikuti Football Expo ini, diharapkan nantinya platform ini bisa dilirik oleh para investor yang bergerak di bidang persepakbolaan nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, social media branding. Adapun untuk social media branding ditujukan agar platform ini bisa dikenal melalui sosial media. Kemudian yang keempat, yaitu berkolaborasi dengan mitra lain. Dengan berkolaborasi dengan mitra lain, maka diharapkan nantinya platform ini bisa lebih sempurna. Adapun inovasi yang kami buat ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian nasional, mendorong keuangan syariah dan jiswaf untuk membantu perekonomian nasional, serta meningkatkan sektor UMKM melalui fitur-fitur yang ada dalam platform ini. Kemudian yang terakhir, Dewan Juri yang kami hormati, selain platform ini bisa meningkatkan perekonomian nasional melalui penguatan industri keuangan syariah, jiswaf, dan UMKM, nantinya platform ini bisa menyukseskan program SDGs 2030, khususnya program pertama yaitu menghapus kemiskinan, dan program ke-8 yaitu meningkatkan pekerjaan layak dan menumbuhkan ekonomi melalui fitur-fitur dalam aplikasi ini. Jalan-jalan ke Taman Mini, melihat ikan hiu memakan stroberi. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Perkenankan dari tim kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.